Swastiastu. Ini Restu lokasi di mana sekarang? Saat ini dia ada di Tabanan, Gus. Oh, Masih di kampung lagi. karena Oke. Udah persiapan gini belum? Ngelawar belum? ya udah persiapan lawannya udah dari pagi, Gus Day. Wis, dari pagi. Pagi. Kecium sampai sini Restu. Kalau untuk sebagai fotografer sendiri, ini memulainya itu dari kapan, Restu? Baik, Gus Day, saya akan menjawab sedikit ya mengenai pengalaman saya sejak kapan saya terjun di dunia fotografer. Mungkin dari hobi dulu ya, Gus Day ya. Hah? Dari hobi dulu, dulu pernah minjam kamera sama teman gitu. Mm-mm. Waktu kelas 2 SMP, dan akhirnya pada saat itu ya coba menekuni hobi fotografi gitu ya, mendalami ya gimana sih fotografi itu gitu. Eh, Tak lihat sih orang-orang tuh bisa menghasilkan cuan gitu kan dari bukan hanya karya ya, bukan hanya karya juga bisa menghasilkan cuan. Nah, maka dari itu saya sendiri ya minjam dulu kamera, habis itu setelah minjam, nah lama kelamaan nyewa dan akhirnya bisa kembali itu Gusti. Wih, dari minjam nyewa akhirnya bisa kebeli sendiri. Itu Ya, mulainya itu kan kalau jadi fotografer tuh nggak gampang ya. Maksudnya semua orang bisa foto, tapi nggak semua orang bisa punya hasil foto bagus gitu. Itu belajarnya dari mana, Restu? kalau saya belajarnya sebelumnya itu autodidak Gusti. Oh. Asal jebret-jebret, asal jebret aja, tidak tahu apa namanya komposisi, mungkin cara pengambilan, cuma jebret-jebret. Oh, jebret ininya bagus gitu. Oh, hasilnya tajam kayak gini, ternyata bagus kelihatan gitu. Ternyata di sisi lain itu di fotografi juga ada apa namanya komposisi gitu ya, komposisi pengambilan cahaya, kapan kita mulai pengambilan gambar gitu. Mm-mm. Itu sebenarnya saya belum paham sebelumnya. Nah, saking ininya, mungkin kan ada dulu ada event-event gitu ya. Ha-ha. Coba saya ikuti terjun ke event-event kayak hunting-hunting gitu ya, Gus Dea, hunting-hunting food Oh, gitu. Ya di ternyata. sana saya Ha. ya di sana saya ikut bersama teman-teman ya, ketemulah teman-teman baru, ya coba-coba saling sharing gimana sih cara pengambilan gambar, komposisi untuk cahaya seperti itu, Gus De. Mm-mm. Jadi ternyata udah dari dulu itu emang jadi hobi ya, istilahnya fotografi itu sudah jadi dunianya sendiri gitu. Udah Iya, udah berapa tahun terus tuh dari awal sampai sekarang menekuni dunia fotografi? kalau dari awal sih sebenarnya pas masih belajar itu ya kelas 2 SMP tuh lumayan panjang ya, Gus De ya. Hah? Tapi baru-baru sangat-sangat terjun itu kelas 3 SMA sih, Gus De. Kelas 3 SMA ya Hmm. itu kelas 2 SMP itu masih apa namanya? Ya masih belajar, masih gini, Gus De, masih belum belum paham apa-apa gitu. Untuk Oh. ya itu dari kelas 2 SMA, Gus De ya. Kelas 3 Heeh. SMA maksudnya. Kelas 3 SMA baru diajak sama teman gitu ya. Terus tuh coba ikut ya, coba motret-motret kayak gini gitu kan. Hmm. Kebetulan pas SMA itu kan ada tugas-tugas juga, Gus De, tugas-tugas, ada video gitu ya, video mengenai apa namanya, membuat video tentang sekolah gitu kan. Ya di sana saya Hmm. juga terjun, artinya ada beberapa teman yang mengajak saya untuk ikut dalam hal itu gitu. Wah, jadi perjalanannya cukup lama juga ya dari dulu sampai sampai sekarang sampai akhirnya bisa menghasilkan cuan sendiri. Nah, cuan pertama yang berhasil Restu dapat inget nggak di usia keberapa dan waktu kapan? Kalau cuan pertama itu pas SMA, Gus De. Wih, Itu SMA pun dapat cuan langsung dari profesi nih.
itu pun dibayarnya cuma berapa Gus teh, 50.000 gitu kan, lima puluh Hmm. ribu dibayar cuma motoin temen, untuk apa namanya, untuk sosial media saja gitu kan. Oh. Eh, Padahal tempatnya itu cukup jauh Gus deh gitu, dikasih tarif cuma berapa, 50.000 ditambah lagi 15.000 untuk transportnya gitu Iya, ya. jadi 65.000 tuh. 65.000 jadinya itu. Tapi waktu itu waktu waktu pengambilannya di mana? Restu kan dari Tabanan nih. Itu yang job yang dikasih yang waktu 65.000-nya di mana lokasinya? Lokasinya 65.000-nya itu di Tanah Lot Gus deh ya, lumayan kan Wah, dari. jauh sekali. Tapi itu perjuangan juga ya dari dulu dari dapat yang uh, yang sedikit dulu gitu kan. Sampai akhirnya sekarang bisa ngumpulin lebih banyak. Nah, kalau sekarang untuk penghasilan terbesar berapa yang pernah didapat Restu? Halo Restu? Halo Gus deh ya. Oke. Untuk sekarang penghasilan terbesarnya Restu dapat berapa pernah ya? Kalau saat ini untuk penghasilan sebenarnya tidak tentu Gus deh, tergantung apa namanya job yang dapat gitu kan. Kayak kayak sekarang ini, bulan bulan lalu sih Gus deh, bulan apa Heeh. namanya, bulan Agustus mau ke September inilah, Tunggare masih lumayan ya, masih masih Hmm. ada kayak wedding, kayak event tuh masih. Mm-mm. Tapi ini estimasi sih Gus deh ya, tidak tidak selalu dapat segini, Yap. ya di atas 20 lah Gus. Ya, luar biasa sekali ya. Itu sat 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 gitu. Tapi emang skill seorang fotografer itu emang mahal banget kalau dilihat dari segi ya, dilihat dari segi usaha dan upayanya. Karena nggak cuma ngefoto aja ya, isi ngedit juga dong berarti ya. Iya betul betul gitu. Saya tidak hanya memfoto saja gitu, tapi kita kan bekerja di lapangan. Mm-mm. Soalnya saya itu belum apa namanya, masih sendiri yang gini mengendal gitu. Yo. Kadang-kadang kalau freelance misalnya, saya itu apa namanya, cuma ngambil file ya langsung nyetor ke agentnya. Misalnya saya yang dapat job sekarang, Mm-mm. dan untuk di lapangan saya yang ngambil, dan untuk di proses pengeditnya saya juga gitu. Oh, emang semua diambil sendiri ya, tapi rezekinya juga sendiri dapat gitu, full. Ya gitu. Hmm. Sebelumnya masih begitu itu. Yoi, by the way nih buat teman Pro 2 yang juga pengen ikutan nanya, aku bakal undang kamu langsung gaskan di aplikasi RRI Digital di spesial live chat dan juga di 081139911054 dan juga teman Pro 2 boleh mention kita di Instagram, TikTok, di Facebook juga langsung gaskan untuk komen dan DM bareng Abdi Putra ya yang nemenin kamu di pagi ini. Kita ngobrol soal fotografi nih buat teman Pro 2 bareng sama Restu Adi Putra. Lanjutkan buat Restu. Sebelumnya ketika ngambil job itu, apakah cuma ngambil foto aja atau juga ngambil video? Halo Restu? Ya harus sih ya. Yo, apakah juga Untuk ngambil foto? job yang saya ambil itu untuk video saya ambil gitu. Tapi sebenarnya tuh lebihnya ke foto sih Gus Dey. Kadang-kadang ada job yang masuk untuk foto video, saya serahkan untuk videonya ke teman gitu. Kita artinya saling join antara foto sama video. Kadang-kadang kan klien itu tidak hanya mengambil apa namanya dokumentasinya untuk foto saja gitu kan. Heeh. Kadang-kadang klien juga minta foto sama video gitu. Keduanya saya ambil Oh, foto sama video gitu. waduh. Jadi berarti lumayan ini ya. Kalau misalnya dalam satu hari itu maksimal Restu bisa ngambil berapa ini, berapa orderan gitu? Kalau satu hari sih Gus Dea, Mm-mm. soalnya satu hari itu dihitung 8 jam. Kalau untuk acara wedding Bali itu kemungkinan cuma satu aja bisa diambil Gus Dea. Karena kalau dari jam pagi ya, dari jam pagi sampai jam 7, sampainya tuh sampai jam 3 maksimal Gus Dea.
Itu cuma bisa ngambil satu, tapi maksimalnya itu bisa ngambil dua gitu. Tanpa Oh, kecuali itu cara resepsinya di eh, sore hari gitu. Ya, oke. maksimal dua bisa diambil gitu. Berarti kalau misalnya ada yang order, oh sekarang ada nikahan ada 3 bulanan tuh harus diambil di hari lain ya, nggak bisa di satu hari sekalian gitu. Kalau misalnya satu hari itu diambil, kita itu saya misalnya ya, seperti yang saya alami di waktu kemarin SD tanggal 13 itu kan ya dibilang lah di Bali itu dua Serayu gitu. Jadinya ada beberapa order yang masuk Mm-mm. di sana, jadinya harus nyari freelance lagi gitu. Saya oper lagi Oh, jobnya ke teman gitu dengan saya mengambil berapa persennya gitu. Dan jadinya itu saling menguntungkan gitu antara saya mm-mm. dan vendor lainnya itu. Wah, keren ya. Jadi dapat dapat ini, dapat relasi juga dan bisa istilahnya bisa lebih saling berbagi gitu, berbagi rezeki lah ya istilahnya ya. Betul betul Gusti. Nah, Saling berbagi jadi eh, kalau untuk videonya sendiri tuh tarifnya sama. Maksudnya range harganya berapa sih kalau orang tuh pengen datang minta order di Restu gitu misalnya. kalau ring harga ya dia estimasi karena mungkin beberapa harga itu masih ada berbeda-beda gitu Mm-mm. antara ya di Bali lah mungkin ada berbeda. Kalau di saya itu untuk foto video di harga 6 lah Gusti untuk foto video. Oke. Kerjanya tuh maksimal 8 jam gitu. Mm-mm. Jadi harganya di 6, di angka 6 dan itu maksimal 8 jam gitu. Maksimal 8 jam Tapi gitu. itu persiapannya di selama 8 jam itu anggap kalau acaranya jam 7 berarti harus tuh prepare-nya dari subuh ya. Dari subuh Gusti. Apalagi jarak tempuh dari pekerjaan tuh jauh misalnya Gusti. Hmm. Saya saya dari Tabanan ke Karangasem ya. Wah. Prepare-nya tuh harus sebelumnya itu Gusti itu 2 jam sebelumnya harus berangkat gitu. Makanya Wow. kadang-kadang OTW-nya subuh gitu. Kalau untuk acara wedding sih gitu. Kalau kalau acara-acara kayak wisuda gitu masih ngambil. Untuk wisuda masih ngambil Gusti. Tetap kita itu ngambil semua Gusti untuk acara mungkin liputan dokumentasi itu kita ambil semua gitu. Oh, ngambil untuk dokumentasi untuk peliputan juga segala macam gitu. Widih, itu Betul, skillnya betul. udah nggak main-main ya. Jadi apa yang membuat karya dari Restu itu dianggap spesial mungkin oleh orang-orang gitu ya? Mungkin apa namanya yang spesial ya mungkin seiring berjalannya waktu Gusti mungkin dari apa namanya komposisi mungkin juga kan apa namanya promosi gitu juga kan Heeh. dari teman ke teman gitu. Nah, Oh. mungkin ada teman yang dulunya setelah booking lagi dibilang oh coba cari yang ini gitu. Mungkin dengan apa namanya dari orang itu memilih apa namanya pemikirannya bagus mungkin kan gitu Mm-mm. di sharing lah sama temennya gitu. Makanya kadang-kadang kebanyakan klien itu teman dari temannya Gus D gitu. Oh, jadi dari mulut ke mulut gitu ya. Dari mulut ke mulut sebenarnya. Wah, ini nih sudah membangun istilahnya sudah membangun nama brandingnya itu udah melekat gitu. Kalau udah mau motret cari Restu. Nah, kalau kita pengen kepoin untuk hasil-hasil fotonya Restu tuh bisa di sosmed mana Restu? Untuk sosmednya bisa dicek di IG Restu Motretnya Gus D gitu. Oh, di Nah @restumotret ya. tertera ya di Instagram bisa klik Restu Motret ya gitu bisa. Untuk akunnya cuma satu aja sih untuk Restu Motret. Di sana beberapa udah ada portofolio untuk foto sih untuk foto. Oke, jadi istilahnya kita bisa cari referensi di sana. Nah, kan kadang tuh ada yang kaku gitu kan kalau dia di foto, terus untuk tampilannya sendiri agak susah untuk nyari angle yang bagus, nyari istilahnya tuh nyari nyari yang pas gitu loh. Jadi apakah Restu juga ikutan ngarahin atau sewa orang untuk sebagai modelnya gitu? Atau Restu yang ngarahin ini kurang gini atau gitu?
Untuk itu banyak sih Gusti, kayak kemarin-kemarin tuh yang saya alami, Mm-mm. klien-klien yang pas dipoto tuh kaku, dia minta gini sih, saya itu minta saran dulu sama dia kan, Kak, angle-nya yang mana bagusnya gitu kan. Mm-mm. Kakak fotonya senyum apa agak flat gitu kan. Langsung saya juga yang mengarahkan Gusti gitu. Widih, langsung nyari gini ya, nyari referensi, Ya, langsung muter jadi otak juga tuh biar biar kelihatannya bagus gitu kan. betul betul Gusti. Ada nggak ya requestnya tuh? Maksudnya dia request itu dadakan gitu. Misalnya dia lagi acaranya itu 2 hari lagi gitu. Sekarang baru dihubungin gitu. Ada nggak? Ada Gusti, ada Hamin berapa kemarin ada yang ngechat Gusti, Hamin 1 ya, Hamin 1 sore baru di chat gitu. Misalnya Kak, foto besok jam berapa tuh, jam 7-an kayak Gusti Waduh. gitu. Pasar itu juga kebetulan tidak ada job Gusti, ya ambil aja ya gitu. Oh. Tambah pengalaman juga kan gitu Heeh. Gusti. Jadi rezeki nomplok lah ya jadinya ya. Ya betul betul betul. Itu jobnya apa waktu itu? Ini ngambil wisuda atau wedding Waktu juga? itu wisuda wisuda Oh wisuda wisuda. Itu wisuda Hamin itu. satu lagi. Daerah di mana Restu waktu itu? Daerah Nusa 2 Gusti, kan lumayan dari Tabanan kan, Mm-mm. sekitar menempuh saat ini kan jalan macetnya ya kurang lebih lah 2 jam sampai sana kan gitu. Ya tetap Wah, gas aja. 2 jam loh itu ya. Dan dikabarinnya Hamin Ya, satu. Wah, betul. dikabarnya Hamin satu, besoknya langsung prepare, langsung siap-siap. Nah, prepare. Betul Gusti, Emang mumpung emang mantap ya perjuangan fotografer tuh emang mantap ya. Di balik foto estetik ada fotografer yang potak-pantik. Kalau untuk ininya sendiri, untuk perlengkapan sendiri, Restu, ini kan sekarang itu harga-harga barang pada naik ya. Maksudnya kita beli lensa pun semuanya naik. Beda sama dulu. Kalau dulu mungkin yang harga ratusan masih oke gitu, masih masih bisa. Karena sekarang tren udah mulai bergeser. Orang-orang juga pada nyari yang murah tapi biar yang bagus gitu. Nah, kalau untuk perlengkapannya sendiri dari Restu yang sekarang memang punyanya Restu ya, bukan bukan sewa atau bukan ini, total untuk barangnya aja berapa Restu? Kayak kamera, lensa segala macam. untuk budget untuk saat ini sih Gusti, yang saya pegang untuk budgetnya kurang lebih ya sampai gini lah, sampai ke laptop ya. Hah? No, sampai lah 50-an deh Gusti gitu. Wih, Tapi kadang-kadang karena seiring gini juga Gusti, seiring berjalannya waktu kan gitu, apa namanya, dari sewa, dari ya dulu dulu kan makainya kamera yang kecil juga kan gitu, seiring gitu ya, update gitu, ya kurang lebih sampai ke laptop itu 50 jutaan lah Gusti gitu. Tapi kadang-kadang juga alat itu sewa Gusti, karena beberapa itu alat yang saya punya juga belum begitu lengkap Gusti, kadang-kadang ya Hmm. sewa lah gitu. Jadi tetap perlu ada suntikan untuk sewa gitu ya, untuk di beberapa beberapa kasus foto gitu. Ada yang pengen fotonya ini, ada yang pengen fotonya ini gitu ya. Ya betul betul Gusti. Wih, ini dari tadi aku sambil scroll Instagramnya teman Pro 2 dari @restumotret ya. Ini ternyata dari varian fotonya bukan cuman ada foto yang wedding aja, tapi di sini juga ada yang casual. Terus untuk ininya juga ada foto keluarga gitu ya, kayak family time gitu juga ngambil Em, teman Pro 2. Jadi ada family session gitu kan segala macam. Dan di sini untuk tunnya tuh cukup konsisten banget dari segi nuansanya gitu. Jadi kita bisa tahu oh ini kayaknya fotonya nih dari Restu gitu. Emang rencananya bikin gitu dari awal atau tanpa sengaja nemuin sih Restu? Untuk tun apa warna sih, sendiri agak gitu. putus. Oh, warna sendirinya ya dari awal itu ya, untuk masalah warna sebenarnya Gusti, itu dulu itu masih amburadul istilahnya, itu masih mencari-cari warna itu kan. Kadang-kadang kan klien itu sukanya tuntunnya itu beda-beda kan, tidak hanya seperti itu aja gitu. Iya. Maka ya coba-coba lah, kayaknya segini aja tunnya cukup ya, seperti yang ya post di Instagram ya, segitulah tuntunnya Gusti gitu.
Wah, tapi ini sangat cukup konsisten gitu ya. Jadi mewah banget Ya, jadinya gitu. Ini lama-lama nih teman berdua aku yang order sendiri nih. iya, ya. Cepetin order ya. Asik, 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 asik. Kedepannya Restu pengen punya studio sendiri nggak? Atau memang lebih nyaman jadi freelance yang mendatangi atau menjajaki langsung kliennya? Setengkare Gus deh ya untuk kedepannya ya, setengkare bisa buat studio lah sama foto booth mungkin ya. Mm-mm. Ya, setengkare sambil jalan ya, sambil sambil gini lah mencari apa namanya, cari relasi dulu gitu, maunya sih Ha-ha. membuat studio sama foto booth gitu. Iya, jadi pengen lah ya nyoba ya, walaupun istilahnya Ya, kayak mungkin ini dulu, mungkin yang sederhana dulu gitu, atau mungkin mencoba yang mungkin cukup cozy untuk Restu pakai sendiri gitu ya. Untuk bikin studionya sendiri memang stay di Tabanan atau mau mungkin siapa tahu kan kedepannya pengen aku mau buka di daerah Denpasar aja, Singaraja aja, Karangasem atau Gianyar gitu mungkin. mungkin mungkin sih di gini Gus deh, di Tabanan Kota sih mungkin. Tabanan Di Kota karena yang saya itu tinggalnya di daerah pegunungan ya, mungkin nanti coba mm, bikin kota aja gitu, coba-coba dulu ya sambil mengembangkan gitu bikinnya di daerah kota ya. Kira-kira dari sekarang ya. udah ada planning ke sana tuh ancer-ancer berapa tahun lagi Restu? Ya, untuk berapa, untuk ancar-ancarnya, ya berapa ya Gus deh ya, ya Heeh. sekitar 1 tahun ke depan lah mungkin Gus deh. Maunya sih dulu bikin foto booth dulu Gus deh gitu, Oh, bikin foto booth. foto booth dulu gitu ya. Wow. Planningnya luar biasa ya. Untuk usia sendiri Restu sekarang berapa? Kita kan seangkatan nih BTW. Untuk usia udah menginjak 24 tahun Gus deh. Mantap jiwa. 24 punya omset 50 juta lebih loh teman berdua. Gokil banget ya. Ini dari istilahnya dari dulu dari kuliah segala macam akhirnya sampai sekarang bisa menekuni profesi sebagai fotografer ya di maraknya inflasi ini keren banget teman Pro 2 dan aku masih undang kamu tentunya buat ikutan juga di RRI Digital di live chat kita nih komennya pada random semua ya ampun. Terus juga dari WA, dari Facebook, dari Instagram ada yang belum masuk teman Pro 2 langsung gaskan aku tungguin kamu di RRI underscore Singaraja. Kita bakal balik setelah satu lagu dari Astrid. Lanjut nih teman Pro 2 buat yang lagi dengerin Sepada hari ini bareng sama Abdi Putra. Ngomongin soal fotografer teman Pro 2 ya. Emang sih cuannya gede tapi tanggung jawabnya juga gede banget. Dan tanggung jawabnya juga nggak main-main teman Pro 2. Buat Restu sendiri, pernah nggak dapat komplain gitu dari narasumber? Dari istilahnya dari klien. Maaf Gus deh, agak putus-putus suaranya. Oke, pernah nggak dapet istilahnya dapet komplain gitu dari klien Restu yang order foto atau video di Restu gitu? Untuk komplainnya pasti pernah gitu sih. Apa namanya, pekerjaan itu pasti ada pernah komplainnya Gus deh gitu kan, Yap. dari mungkin dari segi apa namanya, warna mungkin dulu ya Gus deh ya, pernah Hah? ada komplain warna sama komplain, padahal dia yang sebenarnya klien yang agak gini Gus deh gitu kan, tapi ada pernah komplain juga, oh kok cuma dapat ini aja Kak gitu, padahal dari perjanjian awal itu cuma kita udah apa namanya menjelaskan dengan detail gitu, tapi dia ada beberapa komplain gitu, tapi ya Oh. seiringnya gini apa namanya, seiring berjalannya kita selesaikan dengan baik-baik kan gitu gitu. Mm-mm. Tapi istilahnya belum pernah ada. Kalau di cancel gimana? Pernah ada yang cancel nggak? Di cancel pernah, Oh pernah, oh, apalagi pernah juga ya. apalagi klien-klien bule itu Gus deh gitu kan, kadang-kadang dia booking tidak Oh. dikasih apa namanya DP ya, belum dikasih DP, kadang-kadang dia perjanjiannya di lokasi Heeh. ya malamnya di cancel sama dia gitu. Itu pun waktu itu saya sewa lensa ya Gus deh ya, sewa lensa waktu itu, itu dah pas sewa lensa, jam kurang lebih jam 10 udah di rumah ya, itu jam Oh. jam 12 di chat malamnya, Mm-mm. katanya tidak bisa besok fotonya gitu karena temennya itu sakit gitu kan, ya jadinya di cancel gitu.
Wah, berarti nggak selamanya order deal jadi gitu ya. Ada juga yang Iya, order cancel gitu ya, itu jadi istilahnya jadi perjalanan yang selama ini dilalui dan cukup berat gitu. Apa yang ngebuat Restu tuh bisa bertahan sebagai seorang fotografer walaupun ada banyak gempuran-gempuran gitu? Kan itu cukup menyerang mental juga ya. Udah deal besok di cancel. Mana kita ada sewa lagi. yang membuat saya masih apa namanya termotivasi ya Gus ya, apa Heeh. namanya, kan anggap dah resiko kita ya, resiko kita Mm-mm. bekerja pasti ada kendala-kendala yang banyak ya. Mungkin di sini saya ingin mencari pengalaman ya, bagaimana sih ke depannya itu, bukan hanya mungkin pekerjaan ini ya. Nah, Ya. yang lainnya mungkin banyak juga apa namanya, eh keluh kesah mungkin, kadang-kadang hambatan gitu kan Heeh. ya. Pokoknya tetap mencari pengalaman dan Ya. perlu dilancarkan lah gitu ya. Hmm. Bener ya. Jadi kita tetap tetap harus bisa maju walaupun banyak gempuran gitu. Nah, kalau dari orang tua sendiri, buat Restu, keluarga gitu, em, ngedukungkah untuk Restu sebagai fotografer atau gimana? Sebelumnya tidak didukung sih gitu kan, karena waktu itu belum belum cuma apa namanya, cuma dilihat melalui aja kan gitu ya, Heeh. jalan-jalan gitu mungkin kan. Padahal sebulan itu ya dulu kan belum dapat cuan ya gitu ya. Kita Ya. kan berkarya itu ya, kita tetap dulu jalan-jalan itu harus gitu, tapi udah dilihat kan, oh kok bisa beli ini, kok bisa beli ini gitu. Saya Hmm. tetap bilang ada dari penghasilan ini kan ya, didukung lah saat ini kan itu, masih masih satu pekerjaan hari ini guys, Ya, satu pekerjaan itu. yang akhirnya penghasilannya lebih gede dari ekspektasi sebelumnya gitu ya. Iya, Tungkare. Ya, bisa bisa sampai beli ini beli itu gitu kan segala macam. Nah, kalau untuk kedepannya berarti emang udah akan menekuni di jalur fotografi terus gitu ya, ndak akan pindah ke lain jalur atau lain karir gitulah. Untuk kedepannya mungkin tetap Gusti, pasti tetap untuk menekuni, tetapi mungkin ya sambil jalan ke depannya gitu ya, belum tahu juga nanti ke depannya mungkin Mm-mm. ada job itu mungkin dioper lagi kan gitu, biar bisa apa namanya, nyari relasi untuk teman-teman lainnya yang mungkin yang baru-baru belajar, kita apa namanya, kayak nyari freelance gitu ya istilahnya ya. Oke. Iya, jadi istilahnya memperluas jaringan gitu ya. Iya, memperluas jaringan gitu. Heeh. Kalau kalau kegiatan lain di luar motret gitu ya, di luar bisnis sebagai fotografi, ada nggak Restu? Untuk saat ini masih menekuni fotografi Gus Day, karena apa namanya sudah yang sebelumnya dibilang, kita harus kerja di lapangan, habis itu pulang membawa editan gitu. Iya, Jadinya jadi tetap ya satu satu gini lah, masih satu pekerjaan aja, satu satu kerja, satu hobi gitu. iya benar-benar karena habis mutu kan nggak bisa langsung dikirim ya, harus dipilih dulu. Jadi Iya, kadang dipilih dulu. foto yang bagus tuh bisa diambil 100 kali bahkan. Iya, betul betul, sampai 1000 kali Gus Day. Widih, tapi pernah nggak ada kejadian kayak misalnya nih Restu itu karena kebanyakan bahan-bahan editan sampai istilahnya Restu harus nolak klien. Pernah Gus Day, pernah. Wih. Sudah bulan lalu, saat ini pun masih banyak editan Gusti gitu. Hari raya bukannya libur, tapi yang edit lah, Heeh. ngedit di kamar gitu. Wah ya, ini mantap jiwa nih teman Pro 2 nih. Jadi kalaupun misalnya ya kita itu ngambil job yang sehari-hari, karena kan fotografer udah banyak banget Restu ya sekarang ya. Iya, betul betul, persaingan sangat banyak sekali Gusti, Ya, apalagi orang baru yang membuat apa namanya, masih masih ya sama-sama belajar Gusti. Saya mm-mm, juga belajar, saling sharing lah istilahnya gitu. mm-mm. Masih sekarang banyak sekali Gusti gitu Iya yang benar. terjun di dunia fotografi. Tapi Iya.
pernah nggak ngerasa minder gitu atau ngerasa insecure sama karya sendiri yang di dunia persaingan fotografi gitu Restu? Ya pastinya pernah SD pernah mengalami rasa insecure gitu kan. Oh, kok yang lainnya udah kayaknya udah duluan dia berkembang daripada kita gitu kan. Pasti ada rasa seperti itu Gusti. Tapi Hmm, seiring gininya tetap percaya diri, konsisten dan selalu berdoa lah Gusti ya. iya. Doa kelancaran gitu. Ketika ketika misalnya Restu lagi ngejob gitu kan atau habis upload gitu gak pernah dapat hate comment nggak atau istilahnya komen-komen negatif gitu ya dari entah dari teman-teman entah dari luar dari netizen gitu dari siapapun pernah nggak Restu? Untuk komen negatif Astung Karo belum sih Gusti. Belum Pernah ada. belum ada di komen negatif lah. Paling ya itulah saling sharing. Kita Heeh. juga sama teman tuh saling sharing. Oh, coba coba dicek fotonya ini apa yang kurang ya gitu kan. Teman-teman juga saling sharing. Kadang-kadang teman juga yang forward ke kita, coba harus tuh lihat foto ini apa yang kurang gitu misalnya. Iya. Kita tetap saling sharing ya. Heeh. Gitu. Wih, jadi istilahnya Restu tetap terbuka ya, walaupun sama teman-teman yang baru belajar gitu, tetap juga mau ngajarin cuma-cuma lah, dan tentunya sambil kerjasama di bisnisnya Restu gitu ya. Iya betul betul Gusti. Well, ini keren banget sih teman Pro 2 kalau misalnya yang pengen gitu kan mencoba. Iya, aku baru baru banget nih mulai nyoba foto-foto, hasil fotoku masih insecure segala macam gitu. Ya udah langsung aja lihat contohnya ini ada Restu nih yang udah berhasil. 24 tahun bisa tetap tarik cuan gitu teman Pro 2 walaupun ada banyak tantangan dan ada banyak cobaan karena kebetulan juga dulu aku tuh satu instansi sama Restu jadi tahu lah ya caranya dia berkarya caranya dia kerja gitu memang cukup sat 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 jadi saking saking sat sat itu kadang ada yang order bukan hamin satu lagi hamin beberapa jam ya jadi Iya. entar sorenya ada event nih ngabarinnya sekarang gitu ini kadang customer tuh ya emang si customer adalah raja gitu kan tapi ketika yang ordernya dadakan juga kita kadang kurang persiapan gitu kan Iya harus betul harus Gusti. harus benar-benar dilawan egonya, dilawan malesnya segala macam gitu. Well, teman Pro 2 yang udah tanya-tanya di WhatsApp juga tadi udah aku include di obrolan teman Pro 2. Semoga menjawab buat kamu yang bertanya dan juga yang udah mention kita di Instagram. Thank you banget teman Pro 2. Ada di RRI Digital juga. Tadi aku udah sapa beberapa buat teman Pro 2 yang sempat lewat request nanti bakal aku puterin lagunya. Yang udah sempat tanya juga aku udah langsung tanyain sama Restu tadi teman Pro 2 yang udah kepo udah aku kasih link Instagramnya juga. Jadi biar kamu boleh kepoin langsung di sana. Di bio-nya juga udah ada nomor WhatsApp kok. Jadi tinggal dihubungin aja teman Pro 2. Next buat Restu, sampein sesuatu dong untuk teman Pro 2 yang mungkin ada yang pengen jadi fotografer atau yang pengen mencoba menggeluti bidang ini dan yang paling penting kasih mereka kata-kata untuk bisa tetap berjuang di usia muda. Gaskan. Eh, Baik Gusti ya. Ini sedikit ya untuk pengalaman saya mungkin di dunia fotografi buat teman-teman sahabat-sahabat kedua Mm-mm. intinya kalau mau berkarya itu istilahnya itu tetap tekun apa yang kita karya apa yang kita jalani sebuah karya itu artinya tetap tekun dan konsisten dan selalu semangat itu ya jangan jangan mudah putus asa tetap semangat dan pantang menyerah itu Asik, ya tetap jangan mudah putus pokoknya asa. kalau kalau mau apa namanya tunggu dokumentasi mungkin kan dokumentasi jangan Heeh. lupa poin IG-nya Restu Motret ya bisa cek di IG-nya Restu Motret itu ya langsung boleh DM ya atau nggak boleh di share ke teman-teman lainnya gitu terima kasih pokoknya sahabat-sahabat Pro 2 yang sudah uh, bergabung pada hari ini baik Yo. Gusti terima kasih Gusti. Thank you banget buat Restu. Thank you yang udah ikutan ngobrol hari ini. Gak kerasa udah mau jam 9 teman Pro 2 juga yang udah tanya. Thank you banget. Dan tentunya dengerin terus obrolan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman Pro 2 yang udah nontonin di YouTube Singaraja RRI Singaraja Official. Jadi buat teman Pro 2